البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Hadhihi Da'watuna wa Aqidatuna. Inilah dakwah kami dan akidah kami, karya Asy-Syaikh Al-'Allamah Abu Abdurrahman Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahmatullah alaih. Yang syarah oleh siapa? Asy-Syaikh Abdul Hamid Az-Zu'quri Al-Hajuri wafaqahullah. Sekarang kita masih berada pada pembahasan syarah daripada Khutbatul Hajah yang sering antum dengar itu. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Nah, sekarang kita sudah masuk ayatnya. Ayo na'am. Kita lihat halaman 32 bagian atas itu, disimak baik-baik. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Artinya, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkatalah dengan perkataan yang jujur. Simak baik-baik, perkataan yang jujur. Qaulan sadidan ay qaulan shawaban. Ucapan yang benar dan jujur. Kalau antum dan kita tidak punya ucapan yang jujur yang harus diucapkan, lebih baik diam. Ya kan? Nah, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk bagusnya keislaman seorang meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat untuknya. Kemudian juga hadis yang lain, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaknya dia berkata dengan perkataan yang baik atau diam. Pantunnya, pantun seputar ucapan yang baik diucapkan kalau ada. Ucapan yang baik, ucapan yang jujur, ucapan yang benar. Paham ya? Nah, tapi kalau nggak punya ucapan yang jujur, yang benar, yang harus diucapkan, diam lebih bagus. Dan diamnya dihitung apa? Kejujuran dan kebenaran. Ayo, pantunnya Abdurrahman bisautin murtafi' wadih, suara yang keras, jelas, tegas. Naam, fa'illam tajid, karena kamu ya, fa'illam tajid qawlan sadidan taquluhu fasamtuka an ghairi sadidin sadadu. Itu pantunnya. Dikondisikan, yang mungkin mau menghafal dikondisikan. Fa illam tajid qaulan sadidan taquluhu fasamtuka an ghairi sadidin sadadu. Artinya, jika kamu tidak menjumpai ucapan jujur yang harus kamu ucapkan, maka diammu dari ucapan yang tidak jujur itu adalah kebenaran. Paham ya? Jadi diam dari ucapan yang bohong, diam dari ucapan yang tidak jujur itu adalah kebenaran. Tapi kalau ada ucapan yang jujur diucapkan, ucapkan. Karena kejujuran adalah apa kemarin? Salah satu sebab yang bisa menghantarkan pelakunya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Apa hadisnya? Alaika bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Nah, artinya apa? Wajib atasmu untuk berbuat jujur, karena kejujuran menghantarkan kepada kebaikan, dan kebaikan menghantarkan kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Kebohongan, kedustaan dihindari, dihilangkan. Paham ya? Ahlus sunnati wal jamaah terdidik untuk senantiasa jujur, meninggalkan kedustaan. Makanya disebutkan oleh Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahmatullahi alaih, min alamatil hizbiyah, termasuk tanda-tanda hizbiyah, di antaranya apa? Al-kadhib, dusta. Orang kalau sudah yatahazzab, sudah ikut kelompok-kelompok sesat, menjadi bagian dari hizbiyah, itu biasanya bohong pun biasa dia. Bohong, dusta, berani dusta di hadapan para ulama, berani bohong di hadapan para ulama, itu termasuk ciri-ciri ahlu bid'ah wad dhalal hizbiyyin. Wal iyad billah.
Makanya Ahlussunnah wal Jamaah barakallahu fiik, di dalam ucapan, perbuatan, keyakinan upayakan jujur. As-sidqu hulwan wa huwal murru, was-sidqu la yatrukuhul hurru. Jawharut as-sidqi laha zina, yahsuduhal yaqut wad durru. Pantunnya bagus sekali itu. As-sidqu hulwan wa huwal murru, was-sidqu la yatrukuhul hurru. Jawharut as-sidqi laha zina, yahsuduhal yaqut wad durru. Paham ya? Nah, barakallahu fiik, seperti itu. Kita lanjutkan. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah Ta'ala akan memperbaiki amalan-amalan kalian dan akan mengampuni kalian. Dosa-dosa kalian akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah beruntung atau sungguh dia telah mendapatkan keberuntungan yang sangat besar. Paham ya? Meraih suatu kemenangan yang sangat besar. Nah, meraih suatu kenikmatan yang sangat besar, fauzan 'azima, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Simak baik-baik. Qala As-Sa'di. Siapa As-Sa'di ini? Siapa As-Sa'di? Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, sahibut tafsir. Ya'muru ta'ala al-mu'minin bittaqwa. Allah Ta'ala merintahkan kaum mukminin agar bertakwa kepadanya. Dan ini wasiat. Bertakwa ini merupakan apa? Wasiat yang Rasulullah wasiatkan kepada umatnya dan juga wasiat yang Allah Ta'ala wasiatkan kepada apa? Kepada orang-orang sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala, disimak baik-baik ya. Wa laqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullah. Dan sungguh kami telah wasiatkan kepada ahli kitab, orang-orang sebelum kalian dan kepada kalian semuanya agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasiat Rasulullah, bagaimana wasiatnya? Rasulullah SAW suatu ketika melakukan apa? Beliau memberikan nasihat kepada segenap para sahabat, yaitu hadisnya Irbad bin Sariyah. Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu suatu ketika beliau mengatakan, wa'adana Rasulullah SAW mau'idatan wajilat minhal qulub wa darafat minhal uyun. Faqulna ya Rasulullah ausina ka'anna mau'idatu muwaddi'in fa ausina ya Rasulullah. Jadi waktu itu Rasulullah memberikan nasihat dengan suatu nasihat yang bikin hati bergetar. Membikin apa? Hati bergetar, mata berlinang. Kemudian kami pun berkata, wahai Rasulullah, seakan-akan nasihat tersebut adalah nasihat orang yang tidak berpisah. Berilah kami wasiat ya Rasulullah. Apa wasiatnya? Usikum bittaqwallahi azza wa jalla was-sam'i wat-tha'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi. Apa artinya? Aku wasiatkan kalian semuanya agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mendengar dan mentaati pemimpin dalam hal yang baik. Walaupun pemimpin adalah seorang budak dari Ethiopia, Abdun Habasyi. Nah, jadi syahidnya apa? Wasiat takwa. Disimak baik-baik barakallahu fiik. Dikondisikan. Ditahan 5 harakat, 6 harakat, 7 harakat yang ngantuk. Kita lihat sini. Ya ta'ala al-mu'minin bittaqwa fi jami' ahwalihim fis sirr wal 'alaniyah. Allah telah perintahkan orang yang beriman agar bertakwa kepadanya di semua keadaan, baik dalam keadaan sir, itu sendirian, rahasia, wal 'alaniyah atau terang-terangan. Wa yakhus minha, dan juga memberikan dorongan dan motivasi. Wa yandub lil qaul as-sadid, dan juga memberikan apa? Anjuran untuk mengucapkan ucapan yang jujur, ucapan yang benar. Jadi kebohongan dihindari. Orang itu kalau jujur itu disukai. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Tapi orang kalau bohong itu enggak akan tenang. As-sidqu tuma'ninah wal kadhibu ribah. Kejujuran itu sumber ketenangan, sedangkan dusta itu apa? Sumber apa? Kebimbangan. Ragu, bimbang itu sebabnya karena apa? Dusta, bohong. Allahul musta'an. Kita lihat sini. Wa huwal qaulul muwafiq lis-shawab. Ucapan yang sadid itu ucapan yang apa? Yang muwafiq lis-shawab, mencocoki kebenaran. Ucapan yang mencocoki kebenaran. Awil muqarib lah, atau mendekati kebenaran. Inda ta'adzuril yakin, ketika tidak memungkinkan untuk yakin. Paham ya? Min qira'atin wa dzikrin, baik itu berupa bacaan, wa dzikir dan juga zikir, wa amrin ma'ruf,
dan merintahkan perkara yang ma'ruf, wa nahyin 'anil munkar, dan larangan dari perkara yang mungkar, wa ta'allumi ilmin wa ta'lim, baik itu berupa mempelajari ilmu dan mengajarkannya. Paham ya? Jadi dikasih apa? Ucapan yang jujur dalam mengajarkan ilmu dan juga belajar mempelajari ilmu. Jadi ketika mengajarkan ilmu, ingat baik-baik, suatu ketika antum menjadi seorang da'i ilallah, mengajarkan Al-Qur'an Sunnah, jangan pernah mengambil bayaran dari santrinya. Memalukan. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Kalau ngambil bayaran dari santrinya. Kalau bisa gratis-gratis. Paham ya? Enggak ada uang gedung wala SPP wala syai'. Paham ya? Gratiskan. Ada kitab bisa digratiskan, gratiskan. Tapi kalau mengambil uang santri, ustadznya enggak mau kerja, pengennya apa? Pengennya mau enak, santai, digaji dari apa? Santrinya, memalukan. Paham ya? Nah, barakallahu fiik, seperti itu. Karena apa? Ahlussunnah belajar jauh-jauh ke Damas, ke Yaman sana. Di sana gratis. Itu kan beda, Ustaz. Kalau orang punya upaya semaksimal mungkin untuk mencontoh dakwahnya para nabi dan rasul, akan sadar. Karena nabi dan rasul ketika berdakwah tidak pernah minta gaji, tidak pernah minta bayaran. Makanya Allah Ta'ala mengatakan, ittabi'u man la yas'alukum alaihi, ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikutilah orang-orang yang mereka berdakwah tanpa minta upah pada kalian. Mereka adalah orang-orang yang di atas petunjuk. Kemudian para nabi dan rasul dikisahkan dalam Al-Qur'an Karim, wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa 'ala rabbil alamin. Dan aku tidak pernah minta upah atas dakwahku kepada kalian, melainkan upahku di tangan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan itu. Paham ya? Jadi kalau seorang dai Allah mengajarkan ilmu Al-Qur'an Sunnah, kok minta amplop, minta jatah, kemudian apa? Minta barakallahu fi gaji dari santrinya, sangat memalukan. Allah musta'an. Biarkan ustaznya kerja, biarkan dia mandiri, biarkan dia nyari uang sendiri. Paham ya? Yang diharamkan minta-minta, yang diharamkan mengharapkan pemberian orang lain. Menerima pemberian tidak ada larangan. Menerima pemberian tidak ada larangan. Antum dikasih, diberi, enggak masalah. Diterima enggak ada larangan, enggak haram. Paham ya? Dan itulah yang Rasulullah SAW waktu itu contohkan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dari simak baik-baik ini ya. Jadi waktu itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dikasih uang, nolak. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, a'tihi ila man huwa afqar ilaihi minni. Ya Rasulullah, berikanlah harta tersebut kepada orang yang lebih butuhkan daripada aku. Apa kata Rasulullah alaihi salatu wasallam? Ya Umar, idza ja'aka min hadzal mal wa anta ghairu sa'ilin wala musrifin fakhudhu fatamawalhu aw tasaddaq bih. Bayangkan itu. Wahai Umar, apabila datang harta kepadamu, pemberian harta, tanpa kamu minta-minta, tanpa kamu mengharapkan, ambillah uang tersebut, jadikanlah hartamu. Kalau kamu tidak butuh, sedekahkanlah. Simple. Paham ya? Yang dilarang minta-minta. Barakallahu fiik. Upayakan semaksimal mungkin, jangan pernah apa? Minta atau mengambil harta dari santrinya, dari mad'unya. Paham ya? Upayakan kalau bisa gratis, alhamdulillah, itu yang terbaik. Nah, tidak ada takalluf, tidak ada pembebanan dalam arti membebankan diri. Enggak mampu ya semampunya. Tapi kalau langsung semua diterima santrinya, ratusan misalkan, akhirnya kewalahan. Buka apa? Open donasi, penggalangan dana. Buka apa? Yayasan. Gak mampu ngasih makan santri, takaluf namanya seperti itu. Jadi berdakwah itu semampunya, barakallahu fiik. Nah, tidak ada istilah sesuatu yang dibebankan di situ. Jadi semuanya semampunya. Kita lihat lagi, simak baik-baik, barakallahu fiik. Wal hirs ala isabatis shawab, dan semangat untuk mencocoki kebenaran fil masailil ilmiyah, pada permasalahan-permasalahan yang ilmiah, wa sulukul li tariqin yusil dzalik, dan menempuh jalan, setiap jalan yang menghantarkan kepada barakallahu fi kebenaran tersebut. Wa kullu wasilatin tu'inu alaih, dan setiap jalan dan setiap sarana yang bisa menolong, membantu untuk apa? Mencocoki kebenaran, semuanya kita tempuh, barakallahu fi. Wa minal qawli sadid lanil kalam lutfih, masyaallah. Termasuk ucapan yang jujur, yang lurus, disimak baik-baik kitabnya. Linul kalam lutf, yaitu lembutnya ucapan dan halusnya ucapan. Fi mukhatabatil anam, ketika barakallahu fi di dalam apa? Mengajak bicara manusia. Paham ya? Dengan lembut,
sesuai dengan dalil Al-Qur'an was sunnah, mendakwahkan sesuai dengan apa? Ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Wal qaul mutadammin lin-nushi wal isyarah, dan ucapan yang mengandung dalamnya nasihat dan juga isyarat. Bima huwa aslah, dengan apa-apa yang itu lebih bagus. Nah, jadi ada isyarat atau nasihat kepada perkara yang lebih bagus. Summa dzakara ma yataratam 'ala taqwa, kemudian beliau menyebutkan apa yang ditimbulkan atas ketakwaan tersebut, sebab ketakwaan ada akibatnya. Hasilnya apa hasilnya? Wa qaulis sadid, dan hasil daripada ucapan-ucapan yang jujur. Faqal yuslih lakum a'malakum. Simak baik-baik itu. Orang kalau jujur ucapannya, Allah Ta'ala akan benahi, Allah Ta'ala akan perbaiki amalan-amalan kalian. Yakunu dzalika sababan lis-salahiha, itu menjadi sebab baiknya amalan-amalan tersebut. Wa tariqan liqabuliha, dan jalan untuk diterima amalan-amalan tersebut. Li'anna isti'malat taqwa, dikarenakan menggunakan ketakwaan, tataqabbal bil a'mal, menyebabkan amalan-amalan itu diterima. Kama qala ta'ala, sebagaimana perkataan Allah Ta'ala, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, hanya saja yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dari orang-orang yang bertakwa. Tidak lagi, wa yuwaffiq fihi al-insan, wa yuwaffaq fihi al-insan lil amal salih, dan seseorang dikasih taufik di dalamnya untuk apa? Nah, barakallahu fiik, di dalam ucapan yang benar tadi untuk beramal amalan saleh. Wa yuslihullahu al-a'mal aidha, dan Allah Taala juga akan memperbaiki amalan-amalan juga bihifdhiha, dengan menjaganya, amma yufsiduha. Perhatikan itu, Allah Taala akan memperbaiki amalan-amalan dengan menjaganya apa? Dari perkara-perkara yang bisa merusaknya. Wa hifdhi thawabiha wa mudha'afatihi, dan juga menjaga pahalanya dan melipat gandakan. Bayangkan, dilipat gandakan pahalanya, bukan hanya 1, 2, tidak, berlipat-lipat sampai 700 kali lipat, bahkan berlipat-lipat amalan kebaikan. Karena annal ikhlala bittaqwa, sebagaimana hilang ketakwaan, wal qaul sadid, dan hilang ucapan yang jujur, sababun li fasadil amal, sebab rusaknya amalan-amalan, wa adam qabuli, dan juga sebab apa? Tidak diterimanya amalan tersebut, wa adamu tarattubi athariha 'alaiha, dan juga sebab tidak ada pengaruh, tidak ada hasil daripada amalan tersebut. Sebabnya karena tidak ada ketakwaan dan juga tidak ada ucapan yang jujur. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah.